يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Faqad qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita telah dihidupkan oleh Allah Ta'ala dari mati yang sementara, yaitu tidur. Oleh karena itu disunnahkan kita setelah bangun tidur membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ahyana, yang telah menghidupkan, ba'dama amatana, dari mati yang sementara, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita akan kembali. Karena banyak sekali hari ini orang yang tidur tidak dibangunkan lagi oleh Allah Ta'ala. Dan alhamdulillah hari ini kita dibangunkan lagi oleh Allah Ta'ala, kemudian melanjutkan sholat subuh berjamaah. Yang kata Nabi SAW, orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dia akan menjadi orang-orang yang terdekatnya Allah Ta'ala. Kemudian kita melanjutkan duduk di dalam majlis ilmu, majlis zikirullah. Maka mudah-mudahan dengan wasilah ini semua Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala dan kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas 3 doa perlindungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sudah membahas, Rabu itu kita sudah membahas bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berlindung dari 4 perkara. Yang pertama, min zawali ni'matik, Nabi berlindung dari hilangnya nikmat Allah. Yang kedua, tahawuli afiatik, Nabi berlindung dari berubahnya afiah menjadi keadaan yang buruk. Yang ketiga, fujaati nikmatik, Nabi itu berlindung dari datangnya hukuman atau musibah Allah. Yang keempat, Nabi berlindung dari jami'i sakhatik, seluruh kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini kita akan melanjutkan 3 perlindungan Nabi Muhammad SAW. Jadi para ulama mengatakan Nabi itu totalnya berlindung dari 7 hal para jemaah. Kenapa Nabi berlindung dari 7 hal ini? Karena memang 7 hal ini yang paling ditakuti seluruh manusia. Baik, perlindungan Nabi yang ketiga, lanjutannya. Nah, di sini judulnya istihbabul isti'adah min ghalabatid daini wa ghalabatil adu wa sama'atil a'da. Anjuran memohon perlindungan dari lilitan utang dan kekalahan menghadapi musuh dan kegembiraan musuh atas kesusahan kita. Wa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang. Wa ghalabatil adu, kekalahan yang menghadapi musuh. Wa samatatil a'da, dan kegembiraan musuh atas musibah yang menimpa. Rawahu An-Nasa'i, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, wa sahhahahu Al-Hakim, dan dinyatakan sahih oleh Al-Hakim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para ulama mufassirin mengatakan Nabi berlindung dari hutang karena Nabi juga berhutang. Jadi ulama mengatakan berhutang itu sebenarnya sunnah juga, dan memberikan hutang juga sunnah. Tapi jangan menjadikan kebiasaan sunnah. Tapi jangan dijadikan ini kebiasaan, karena Nabi juga berhutang. Baik. Dan jangan menganggap orang berhutang itu tercela, tidak. Nah, di sini akan dibahas oleh para alim ulama. Nabi berlindung dari 3 perkara. 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, ghalabatud dain, utang yang menguasai kita. Yang kedua, ghalabatul adu, musuh yang menguasai kita. Yang ketiga, syamatatul a'da, musuh bergembira ketika tertimpa musibah. Ini syamatah. Jadi bapak-bapak, jangan sampai kita memiliki sifat syamatah. Syamatah itu contoh seperti ini. Kita punya teman atau punya tetangga, ketika dia mendapat musibah, kita suka syukur, alhamdulillah dia dapat musibah. Itu namanya syamatah. Maka syamatah itu kata ulama daun min dawa'il qulub, penyakit hati yang paling parah. Itu namanya syamatah. Enggak suka, ada orang yang senang tuh enggak suka. Dia ingin bagaimana kenikmatan yang Allah berikan kepada dia itu dicabut. Ini namanya syamatah. Nabi berlindung dari sifat ini, sifat syamatah ini. Ya. Jadi saya pernah lihat orang itu namanya syamatah. Namanya syamatah, dipanggil samat. Nah, ini bahaya artinya itu. Syamatah itu, syamatah itu penyakit hati. Ya, syamatah. Baik, kita lanjut para jamaah. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Ini ulama detail sekali menjelaskannya. Allahumma inni a'udzubika. Kalau kita memperhatikan redaksi daripada doa ini para jamaah, Nabi itu mengatakan a'udzubika, aku berlindung kepadamu, wa laisa a'udzu bi nafsi. Nabi tidak berlindung kepada dirinya sendiri. Jadi redaksinya kan a'udzubika, aku berlindung kepadamu. Bukan aku berlindung dengan diriku sendiri, kepada diriku. Wa laisa a'udzu bin nas, dan tidak pula aku berlindung kepada manusia, tidak. Bahkan a'udzubika, tapi Nabi mengatakan aku berlindung kepadamu. Maknanya apa? Di sini para ulama mengatakan alja'u wa aludzubika. Artinya aku berlindung wa aludzubika, dan bersandar kepadamu, la bi ghairik, bukan kepada selainmu. Jadi a'udzubika itu maknanya apa? Aku berlindung kepadamu, bersandar kepadamu, la bi ghairik, bukan kepada selainmu, hai Allah. Nah, ini namanya tauhid. Tauhid yang betul itu seperti ini, senantiasa berlindung kepada Allah. Nah, para ulama ini membahas masalah a'udzubika ini, Pak. Ya. Bukan berarti seseorang itu tidak boleh ya, minta berusaha kepada manusia. Ya. Bukan berarti seseorang itu tidak boleh meminta bantuan, minta pertolongan kepada orang. Boleh. Usaha boleh kepada manusia, minta nasihat boleh manusia, tetapi qalbuhu mu'allaqun billah, tetapi hatinya itu tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini kan darul asbab ya, darul wasilah, tetapi hati itu tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita minta pertolongan, mungkin minta nasihat kepada ustaz, saya minta solusinya. Ini bagaimana?
atau kepada seorang kiai atau kepada seorang yang tokoh, seorang hakim dan lain sebagainya, itu diperbolehkan, bahkan itu disyariatkan. Tetapi a'udzubika, hatinya tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ghalabatud dain, lilitan hutang. Itu apa maksud lilitan hutang itu? Ya. Ya, bukan berarti setiap orang yang mempunyai hutang itu tercela. Nah, di sini hutang itu yang dimaksud dengan ghalabatud dain itu seperti apa yang ditakutkan Nabi? Ghalabatud dain hiya syiddatud dain, adalah beratnya hutang, wa kathratuhu, dan banyaknya hutang, sehingga wa ma yutarattabu alaihi minal humum wal kurub, serta berbagai kegelisahan dan kekesusahan yang ditimbulkannya. Jadi yang dimaksud dengan hutang di sini adalah beratnya hutang, banyaknya hutang, sehingga dia itu gelisah. Sudah gelisah, agamanya pun akan ya terpengaruh. Ya. Nanti dia akan dibahas di bawahnya. Ya. Jadi yang ditakutkan itu hutang itu menguasai dirinya sehingga dia tidak fokus, ya, lemah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berbohong, kemudian dia lari daripada orang yang memberikan hutang tersebut. Nah, ini yang ditakutkan Nabi. Nah, dimana isti'dadan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ad-dain. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berlindung dari hutang? Ya. Kenapa para jemaah? Ya. Karena bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ad-dain qad yajurru sahibahu ila umurin khatiratin. Nah, ini Nabi mengatakan karena hutang itu dapat menyeret seseorang kepada perkara-perkara yang berbahaya. Kalau udah dengar hutang itu takut kita, Pak. Orang kalau punya hutang itu terasa bulan itu cepat sekali. Dikit-dikit tanggal 1, tanggal 2 itu cepat sekali. Nih. Wa fil hadithi as-sahih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasta'idu min ad-dain. Dalam hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berlindung dari hutang. Li'anna al-mudayyin qad yudarrabu bisababi dainihi ila al-kadhib wa ikhlafil wa'id. Ya. Karena orang yang terlilit hutang itu, kata Nabi, terkadang terdorong akibat hutangnya tersebut untuk berdusta dan mengingkari janji. Jadi sebenarnya ilatnya itu di sini, Pak, berdusta dan mengingkari janji. Itu yang ditakutkan Nabi Muhammad SAW. Asbab berhutang itu orang itu nanti suka berdusta dan mengingkari janjinya. Nah, di sini ada hadis satu Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi shalat. Nabi itu, para jamaah, kata Siti Aisyah, aku tuh tidak pernah melihat Nabi yang selalu ya berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsami wal maghram. Ini Nabi yang tidak pernah putus dari doa ini. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Ya, minal ma'tsam wal maghram. Aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Faqala lahu, seorang bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma aktsara ma tasta'idu minal maghram. Mengapa engkau itu sangat sering berlindung dari hutang? Kok doanya ini terus? Kenapa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula idza gharima. Sesungguhnya seseorang apabila terlilit hutang, gharim itu terlilit hutang. Jemaah, gharim itu makanya kan salah satu 8 asnaf yang berhak mendapat zakat itu kan gharim, orang yang terlilit hutang. Jadi Bapak-bapak, kalau dalam istilah fikih begini. Terkadang orang itu terkecoh dengan apa? Dengan rumah yang dia miliki, ya. Ya, ada di tempat kami tuh, masya Allah, rumahnya megah sekali, tapi dia ada gharim, bangkrut, untuk makan saja sulit. Maka orang yang seperti ini, ulama fuqaha sepakat mengatakan wajib dia untuk mendapat haknya, mendapat zakat. Ya. Kenapa? Gharim, untuk makan aja sulit. Ya. Jadi jangan dilihat tempat tinggalnya, tetapi lihat kesehariannya. Orang yang memang untuk makan aja sulit, tidak punya apa-apa memang. Namanya gharim, maka dia berhak mendapat apa namanya zakat.
Sesungguhnya seorang yang apabila gharib terlilit hutang, haddatsa fakadzdzaba. Ketika berbicara ia bisa berdusta, wa wa'ada fa akhlafa, dan ketika berjanji ia bisa mengingkarinya. Nah, ini yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fal haditsu, maka hadis ini yubayyinu khatar dain 'ala dinil insan wa akhlaqi. Hadis ini menjelaskan bahaya hutang terhadap agama dan akhlak seseorang. Qad yakunu dainu sababan fi ayyukadzibal insanu liyatakhallasa minal matalabah. Hutang itu Bapak-bapak terkadang menjadi sebab seseorang berdusta untuk menghindari tagihan, ya. Wa ayyukhlafa wa'dahu li'ajzi minal wafa. Karena tidak mampu memenuhi kewajiban. Nah, oleh karena itu Nabi itu sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa agar dia terhindar dari lilitan hutang. Nah, di sini yang terakhir, fal mas'alatu laysat fi judidain faqat. Jadi masalahnya itu bukan semata-mata memiliki hutang. Masalahnya bukan itu. Walakinnal khatara fi ayyadibud dainil insan. Bahayanya adalah ketika hutang itu menguasai seseorang, fayafsidu alaihi dinahu, agamanya rusak, wa khuluquhu, akhlaknya rusak, wa alaqatihi binnas, dan hubungannya dengan manusia akan menjadi rusak. Itu yang ditakutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi agamanya rusak, kemudian hubungan kepada orang lain pun menjadi rusak. Bulan yang lalu pernah Sofyan khutbah ya, tentang ada 3 golongan manusia yang mereka itu terhalang untuk memasuki surga. Terhalang untuk memasuki surga, salah satunya adalah orang yang terlilit hutang, memiliki hutang. Jadi ketika Nabi SAW itu akan mensolati jenazah, ya, maka Nabi bertanya kepada para sahabat, ya ashabi, hal alaihi dainun, sahabatku, apakah dia itu punya hutang? Maka para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah, idan sallu ala sahibi, kalau begitu sholatkan saja dia, saya tidak mau mensolati jenazah ini. Maka ada seorang sahabat yang bernama Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, ana alaihi, wahai Rasulullah, saya yang akan menanggung hutangnya. Nah, ketika Nabi mendengar bahwasanya jenazah itu hutangnya akan ditanggung oleh sahabat yang bernama Qatadah bin Nu'man, maka Rasulullah pun mensolati jenazah tersebut. Para jamaah, di sini ada pembahasan ilmu fikih. Kata itu, satu, ya, orang yang sudah meninggal kemudian dia memiliki hutang, tidak harus ahli warisnya yang membayarkan hutang. Kalaupun nanti ada saudara terdekat atau teman terdekat yang baik, saya akan melunasi hutangnya, itu boleh, tidak menjadi masalah. Yang kedua, para ulama fuqaha mengatakan maka sunnah kepala keluarga itu atau siapapun yang memiliki hutang itu mencatat hutangnya selama ini. Jangan sampai hutang yang kita miliki itu tidak diketahui oleh ahli waris. Maka kebiasaan, kalau nggak salah Ibnu Umar radhiyallahu anhu, itu kebiasaan para jemaah ketika akan tidur itu selalu mencatat kegiatannya hari-hari. Apa yang saya lakukan hari ini, kalau saya punya hutang dicatat, dan itu diinformasikan kepada keluarganya. Wah, istriku, ini hutang saya, nanti kalau saya meninggal tolong selesaikan, ya, dengan ahli warisnya. Yang keempat, maka sunnahnya ketika orang yang jenazah itu akan dimakamkan, maka ahli warisnya itu meminta maaf kepada para pentakziah dan mengatakan kalau memang jenazah ini memiliki hutang, tolong beritahu kami sebagai ahli waris untuk menyelesaikan hutang tersebut. Kenapa jamaah? Karena seseorang itu hubungannya kepada manusia itu berat ya. Kalau hubungan kepada Allah itu mudah. Kalau kita dosa kepada Allah itu Ghafurur Rahim, taubat cukup selesai. Tapi kalau kepada orang lain, masya Allah, ini yang berat. Pak Ustadz, saya punya hutang sama orang, tapi orang itu sudah enggak tahu kemana itu Pak Ustadz. Itu bagaimana itu Pak Ustadz? Sudah jauh di sana, di telepon enggak. Padahal saya sudah tahu nih, saya mau kembalikan. Itu bagaimana Ustaz? Ya, harus dicari. Kalau memang mentok, kalau memang tidak bisa, maka ditasarufkan kepada aitam,
kepada anak yatim, fakir, miskin dengan diniatkan, ya Allah, saya menyelesaikan hutang saya ini dengan melalui anak yatim, karena orang yang saya hutangi itu sudah entah kemana, tidak terdengar sampai saat ini. Itu boleh hukumnya. Baik. Kemudian para jamaah, nah di sini Islam memberikan solusi ya. Masya Allah dalam Al-Quran, wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah di sini, wa in kana du usrah, jika orang yang berhutang itu sedang dalam kesulitan. Usrah itu mah betul-betul sulit ya. Sulit, kerjaan nggak ada, itu penghasilan pas-pasan, untuk bayar hutang itu sulit, apalagi untuk makan aja sulit, apalagi untuk bayar hutang. Nah ini namanya usrah. Ya. Wa in kana du usrah, jika orang yang berhutang itu sedang dalam kesulitan. Nah, perhatikan, fanadiratun ila maisarah, maka hendaklah diberikan tenggang waktu, maisarah namanya, sampai dia memperoleh kelapangan. Wa antasaddaqu khairul lakum, dan jika kalian menyedekahkan sebagian atau seluruh hutang itu, maka itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Nah, qala mufassirin, para ulama ahli tafsir mengatakan, innal mu'sira alladzi la yajidu ma yuaddi bihi dain. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa orang yang benar-benar mu'assir, mengalami kesulitan dan tidak memiliki sesuatu untuk membayar utangnya tersebut, hatta yusira wa yaqdiru ala sadad, maka hendaknya diberi tenggang waktu sampai mendapat kelapangan ala sadad dan mampu melunasinya. Nah, ini akhlak yang baik berjamaah ya, memberikan ketenggangan waktu. Nah, di sini ya, mu'allif ini menulis satu ungkapan yang sangat indah sekali. Fasyari'atu ja'at birrahmah wa raf'il haraj 'anil nas. Syariat itu datang dengan membawa rahmat dan menghilangkan kesulitan dari manusia. Jadi syariat itu para jamaah datang dengan membawa rahmat. Ya, jadi kalau orang punya hutang, ya sudah coba beri kelapangan sampai dia itu betul-betul mampu untuk membayar hutang tersebut. Ya, kemudian menghilangkan kesulitan alinas dari manusia. Walidzalika, oleh karena itu, hunaka khulqan 'aziman fi babidain. Jamaah, oleh karena itu ada dua akhlak yang besar dalam masalah hutang. Jadi Pak, sebenarnya dalam masalah hutang ini terdapat dua akhlak yang besar. Apa itu? Amal mudin fala yahrubu min sahibidain. Orang yang berhutang hendaknya tidak melarikan diri dari orang yang memberikan hutang. Jadi jangan sampai lari dari orang yang memberikan hutang. Bal yakunu shalihan wa shadiqan. Justru hendaknya ia jujur dan terbuka. Ya. Wala yakhtafi, jangan menghilang, wala yaqta, dan jangan memutus komunikasi ma'a sahibidain, bersama orang yang memberikan apa? Hutang. Nah, ini akhlak yang pertama. Jadi jangan sampai lari, tapi dia harus jujur, saya masih belum mampu untuk membayar hutang. Wa amma sahibudain, adapun orang yang memberikan hutang, nah, fala yadlimul mu'sir, hendaknya tidak menzalimi orang yang sedang kesulitan, wala yuhinuhu, tidak menghinanya, wala yufdihu amaman nas, dan tidak mempermalukannya di hadapan manusia. Bal yuhmiluhu wa yafuqu bihi, justru hendaknya ia memberikan tenggang waktu. Fa inna dzalika min makarimil akhlak, karena itu merupakan akhlak yang terpuji. Nah, di sini beliau juga mengatakan, idza kunta mudinan fakun aminan, jika engkau seorang yang berhutang, jadilah orang yang amanah. Fa idza kunta da'inan fakun rahiman, dan jika engkau seorang yang memberikan hutang, jadilah orang yang penyayang. Ya, la tahrub idza ajazta, jangan melarikan diri ketika engkau belum mampu, wala tadlib idza qadarta, dan jangan menzalimi ketika engkau mampu. Nah, para jamaah, tapi biasanya Pak, orang yang berhutang itu lebih ganas, lebih galak daripada orang yang memberikan hutang. Para jamaah, nah ini Nabi sangat murka kepada orang yang seperti ini. Kenapa? Orang yang memberikan hutang itu sebenarnya akhlaknya mulia. Kenapa mulia? Karena dia memberikan hutang tatkala orang itu butuh gitu. Orang yang berhutang itu kan
butuh. Aduh, saya lagi butuh ini. Nah, ada orang yang baik sehingga dia memberikan utang. Ini akhlak yang mulia. Ya. Tetapi ketika orang yang berutang itu zalim, ya, lebih galak daripada orang yang memberikan utang. Nah, ini yang dicela oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah, manusia pasti memiliki hutang, apapun itu, hutang janji dan lain sebagainya. Maka kita juga dianjurkan untuk membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, aku berlindung dari banyaknya hutang. Mudah-mudahan hutang-hutang kita, baik hutang janji dan lain sebagainya, dilunaskan oleh Allah Ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Sanian, yang kedua, tadi Nabi berdoa dari lilitan hutang. Ya. Kemudian yang kedua, ghalabatil adu. Nabi berlindung dari dikuasai musuh. Dikuasai oleh musuh. Qala ahlul ilmi, para ulama menjelaskan, al-adu ay kahratun. Al-aduwi, ghalabatil aduwi ay qahruhu wa tasallatuhu, adalah musuh yang mengalahkan dan menguasai seseorang. Was'alukal kaffa adahu wa intisaru alaih, dan kita memohon kepada Allah agar menahan gangguannya serta memberikan kemenangan atasnya. Nah, di sini para ulama mengatakan ghalabatil adu amrun khatirun. Dikuasai musuh merupakan perkara yang berbahaya. Kenapa? Li'annal aduwa idza taghallaba 'ala al-insan adarru bimali wa irdihi wa amnihi. Ya, karena apabila musuh mengalahkan seseorang, ia dapat membahayakan hartanya, kehormatannya dan keamanannya. Nah, jadi falidzalika kana Nabi yasta'idu billah min ghalabatil adu. Oleh karena itu Nabi memohon dari perlindungan kepada Allah dari dikuasai oleh musuh. Musuh kita itu siapa? Ya. Para ulama mengatakan terkadang musuh kita itu orang yang terdekat kita, ya. Atau orang-orang munafik itu menjadi musuh kita. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah, maka Nabi menganjurkan agar kita terhindar dari musuh tersebut. Nah, at-tawakkul la ya'ni tarkal asbab. Oleh karena itu manusia senantiasa ya diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa meninggalkan usaha. Bertawakkul 'ala Allah la ya'ni tarkul asbab. Tawakal kepada Allah bukan berarti meninggalkan usaha, bal ya'khudul muslimu bil asbab. Ya, seseorang muslim tetap mengambil sebab yang diperlukan, wa ya'tamidu bi qalbi Allah, dan hatinya itu tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Nabi mengajarkan kepada para sahabat doa agar dia terhindar dari musuh-musuh di sekitarnya. Ya, apalagi musuh dalam selimut itu para jemaah itu sangat berbahaya. Ya, baik. Khulasatu hadal maqta', kesimpulan dari doa ini, dari doa berlindung dari musuh itu, la takhaf minal adu wa qalbuka mu'allaqun billah. Jangan takut kepada musuh sementara hatimu itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la tatrukul asbab, dan jangan meninggalkan usaha, wa anta tad'ul tawakkul, dan engkau usaha dan hendaklah engkau bertawakul kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Khudil asbab, ambillah asbab, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Waj'al qalbaka mutawakkilan 'ala Allah, dan jadikanlah hatimu itu senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seperti para sahabat, para jamaah. Ketika para sahabat itu berperang, maka senantiasa apa? Nabi memberikan bekal kepada para sahabat untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian yakin dengan pedang yang kalian miliki. Jangan kalian yakin dengan tombak yang kalian miliki. Jangan kalian yakin dengan jumlah sedikit yang kalian miliki. Bertawakallah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan para sahabat dengan jumlah sedikit mampu mengalahkan bangsa Romawi, Adijaya waktu itu. Jadi para sahabat ketika melihat jumlah orang, ya, pasukan orang Romawi itu sudah ciut hatinya. Masya Allah, ini bagaimana mungkin kami akan dapat mengalahkan
Ya, pasukan dengan jumlah besar seperti itu sedangkan jumlah kami sedikit. Di situ Allah Subhanahu wa memberikan ya, motivasi, semangat kepada para sahabat, jangan kalian takut dengan jumlah kalian, tetapi bertawakallah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalian akan bersama Allah taala, sehingga dengan jumlah yang sedikit ya mampu mengalahkan bangsa Rum. Dan ini diabadikan dalam Al-Qur'an. Ya, ghalabatir Rum. Ya, Allah Subhanahu wa taala hancurkan tentara Rum. Karena apa? Tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang ketiga, al-amru tsalis, adapun doa yang ketiga, wasyamatatil ada, aku berlindung dari kegembiraan musuh atas musibah. Nah, ini yang tadi kita bahas, samatah, berlindung dari kegembiraan musuh atas musibah. Makna samatah itu apa? Para ahli ilmu mengatakan asyamatatu farahul a'da bima yusibul insan minan masaib. Para ulama menjelaskan samatah adalah farah, kegembiraan musuh karena musibah yang menimpa seseorang. Ya. Ay yafrahul insan bi musibati ghairihi, yaitu seseorang itu merasa senang karena musibah yang menimpa orang lain. Wa yara fi sukutihi, lalu melihat kejatuhan, wa dha'fihi, dan lemahnya, majalan lis-sakhriyah wa tasqih, kesempatan untuk mengejek dan melampiaskan rasa benci. Ini namanya samatah, ya. Ya, jadi samatah itu bukan sekedar rasa senang saja, tetapi senang karena penderitaan orang lain. Jadi kalau ada orang yang mendapat kebahagiaan, mendapat rezeki, kemudian orang itu senang, ya, itu hal yang wajar, Pak. Tetapi ketika orang terdekat kita, saudara kita itu mendapat kesenangan, kemudian kita benci dengan hal tersebut, nah inilah yang disebut dengan samatah. Kata Nabi, da'un min adwa'il qulub, ini penyakit hati yang paling berbahaya. Ngapa tadi, mohon maaf, Abu Sufyan itu, Pak, sebelum masuk Islam, Abu Sufyan itu ya, atau orang-orang munafik itu, mereka itu kalau mereka itu ikut berperang kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kami pun ikut berperang untuk menegakkan kalimat tauhid. Tetapi para jamaah, ketika kaum muslimin menang, ketika menghadapi peperangan kepada orang-orang Quraisy, jadi orang-orang munafik itu tidak suka dia. Nah, itu tidak suka. Ya. Tetapi ketika orang-orang muslim itu kalah dalam peperangan, orang-orang munafik itu suka, senang. Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah. Ya. Apa namanya? Wah, kalah orang-orang muslim. Nah, itu yang disebut dengan penyakit syamatah. Jadi syamatah itu penyakit yang biasanya itu timbul dari orang-orang munafikin, orang-orang munafik. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, Nabi senantiasa berdoa, Allahumma farij karbahu warfa' bala'ahu aslih khalahu. Jadi seorang muslim itu hendaknya dia berdoa, ya Allah, lepaskanlah kesusahannya, angkatlah musibahnya, dan perbaikilah keadaannya. Jadi para jamaah, ketika kita memiliki saudara atau tetangga, teman terdekat kita, ketika mendapat musibah, kita sunahkan untuk berdoa, mendoakan, ya Allah, lepaskanlah kesusahannya, angkatlah musibahnya, penyakitlah, dan perbaiki keadaannya. Kata ulama, para jamaah, doa yang kita peruntukkan kepada orang lain, kata malaikat, walakah, malaikat pun akan mendoakan untuk kita dan untuk kamu. Jadi kalau kita ingin doa kita itu cepat dikabulkan oleh Allah, doakan orang lain. Kenapa? Karena malaikat mengatakan walakah, dan untuk kamu juga. Jadi kalau doanya malaikat untuk kita, kira-kira diterima atau enggak? Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang beriman, jangan satu kaum mengolok-olok kaum yang lainnya, boleh jadi kaum yang mereka olok itu lebih daripada orang yang mengolok-olok. Nah, di sini para ulama mufassir mengatakan hadil ayah nahyun 'anis sakhriyah wal ihtiqar. Ayat ini terdapat larangan mengejek dan merendahkan orang lain. Kenapa? Li'annal insan, nah ini perhatikan Pak, alladzi tasakhkhara minhu qad yakunu afdhala minka 'indallah. Karena orang yang engkau ejek bisa jadi justru lebih baik ya darimu di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Wala ya'lamul insan ma fil qulubin nas. Seseorang tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Wala ya'lamu man huwa aqrabu ila Allah, dan tidak mengetahui siapa yang paling dekat dirinya kepada Allah. Qaruba insan tarahu dha'ifan aw mubtanat. Boleh jadi orang yang engkau lihat lemah atau sedang diuji, wa huwa 'indallah arfa' minka darajah, ternyata kedudukannya di sisi Allah lebih tinggi daripada engkau, daripada dirimu. Jadi kesimpulan daripada doa ini, idza aradta akhaka fil bala, jika engkau melihat saudaramu sedang tertimpa musibah, fala tasmat bih, jangan engkau bergembira atasnya, bal irfa' yadaika wad'u lahu, tapi angkat kedua tanganmu dan berdoalah untuknya. Wal aqil man yarhamu ibtala la man samat alaih. Orang yang cerdas adalah orang yang menyayangi orang yang sedang diuji, bukan orang yang bergembira atas musibahnya. Para jamaah, inilah doa 3 isti'adah atau 3 perkara yang Nabi SAW meminta perlindungan. Ya, yang pertama itu Nabi berlindung dari hutang, yang kedua dari musuh, dan dari syamatah, penyakit hati itu. Jadi kalau digabungkan, kemarin Nabi meminta perlindungan dari 4 perkara, sekarang 3, jadi totalnya 7. Jadi Imam Nawawi rahimahullah beliau mengatakan, kenapa Nabi itu berlindung dari 7 perkara ini? Karena memang 7 perkara inilah yang paling ditakuti oleh manusia. Ya, karena 7 perkara ini yang akan selalu dialami oleh manusia, maka Nabi berlindung dari 7 hal ini. Para jamaah yang saya hormati, mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kajian yang kita laksanakan pada pagi hari ini, kita bisa mendapat hikmahnya dan kita bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir di sini. Dan mudah-mudahan semua masalah kita, baik itu utang, apapun itu, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.